"Siapa mas yang memesan lagi mentah tengah malam gini?" Aku bergidik. "Perempuan. Tadi dia berbaju merah, rambutnya panjang tergerai." Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Julik Misteri. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik, mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe ya, harus share and comment. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke ceritanya. Sudah jam 11 malam ketika aku selesai mengikuti meeting di sebuah hotel di bilangan Cawang, Jakarta Timur. Pembahasan yang alot dan berlarut-larut menyebabkan rapat itu selesainya molor dari rencana semula jam 9 malam. Inilah yang bikin aku malas mewakili bos meeting. Selesainya selalu larut malam. Tidak nyaman rasanya pulang jika sudah terlalu larut. Buat si bos sih tidak masalah, dia pakai kendaraan sendiri, lengkap dengan drivernya. Sedangkan aku tidak mau harus cari angkutan umum untuk bisa pulang ke rumah kos di Jalan DI Panjaitan, daerah Kebun Nanas sana. Apa daya, namanya anak buah, tidak mungkin menolak perintah bos. Aku berjalan pelan menuju arah stasiun Cawang. Suasana sedikit gerimis, meskipun langit terlihat gelap berselimut mendung. Sepertinya tidak akan sampai turun hujan. Begitu biasanya gerimis di musim kemarau. Sampai di pintu atas stasiun Cawang, aku duduk di halte yang posisinya persis berada di dekat tangga penghubung antara pintu atas dan pintu bawah stasiun itu. Melepas penat sejenak setelah berjalan kurang lebih 500 meter tadi. Jika siang hari, halte itu biasanya sesak oleh abang-abang ojol yang mangkal, menunggu masuknya orderan di HP mereka dari para penumpang komuter lain yang baru saja turun di stasiun Cawang. Namun, karena sudah menjelang tengah malam, saat itu hanya terlihat beberapa orang pengemudi ojol saja yang sedang asik menekuni HP mereka masing-masing sambil sekali mengepulkan asap rokok. Dari posisi dudukku saat ini, persis di hadapan halte terlihat jelas Menara Saidah, sebuah gedung 27 lantai yang saat ini kosong. Konon kabarnya gedung itu angker. Banyak kesaksian orang yang katanya di malam hari sering melihat hal-hal aneh di sana. Konon tiap malam tengah malam pekerja jalan tol sering melihat penampakan perempuan berbaju merah dengan rambut tergerai menutupi wajah mondar-mandir di selasar gedung itu. Padahal gedung itu sudah sejak tahun 2008 tidak lagi berpenghuni. Pernah pula ada pengemudi ojol yang mengaku pernah mendapat orderan dari seseorang perempuan yang minta dijemput di depan gedung itu. Sesampainya di sana, ketika ditelepon oleh si pengemudi ojol, perempuan itu minta ditunggu sebentar karena katanya dia masih di lantai 15. Padahal jelas-jelas Menara Saidah sudah tidak pernah ada yang mengisi lagi sejak 2008. Masa iya ada perempuan di lantai 15 sana? Satu ketika pernah tercium oleh orang-orang yang lewat di jalan depan gedung itu. Bau sangat busuk menyeruak lewat jendela-jendela kacanya yang pecah. Macam-macam spekulasi yang muncul. Ada yang bilang itu bau bangkai anjing yang mati terjebak dalam gedung itu. Ada yang bilang itu bau bangkai hewan mati yang dilempar orang iseng ke sana. Dan yang paling ngeri, ada pula yang bilang itu adalah bau bangkai manusia, korban pembunuhan yang sengaja dibuang ke sana oleh pelakunya. Bukankah bau bangkai manusia adalah bau paling busuk di muka bumi ini? Apapun yang pasti, tidak ada orang yang mau menelisik ke dalam gedung untuk memastikan sumber bau busuk itu. Sampai akhirnya bau itu hilang sendirinya setelah beberapa lama. Secara penampakan, saat ini gedung tinggi itu memang terlihat menyeramkan.
Bagian depan lobi gedung yang dihiasi pilar-pilar besar ala Romawi memberi kesan gotik di malam hari. Makin bertambah suram terlihat karena kurangnya pencahayaan. Jika kita tepat berada di bawah gedung itu dan mendongak ke atas puncak, serasa melihat gedung horor tempat bermarkasnya para bandit kota dalam film The Raid, berandalnya Iko Uwais. Setelah beberapa menit duduk dan tersentak dari lamunan mengenai Menara Saidah yang misterius, aku berniat segera memesan ojol. Aku keluarkan HP dari saku celana, aku usapkan jari untuk membuka kunci layarnya. Terlihat waktu pukul 11.40, jelang tengah malam. Aku segera masuk ke aplikasi transportasi online, memasukkan titik-titik jemput dan tujuan. Kemudian ambil pilihan sepeda motor. Lanjut dengan memencet pesan. Pesanku diproses oleh sistem. Beberapa lama muncul di layar pengemudi Anda sudah ditemukan. Aku lihat nama dan nomor polisi kendaraannya. Aku cek posisinya berdasarkan peta. Posisinya di samping Menara Saidah. Dekat Menara Saidah posisinya, uangku. Bisa saja memang posisinya bukan di situ, karena posisi di GPS biasanya tidak presisi 100% dengan realnya. Aku perhatikan terus posisinya di map. Belum bergerak-gerak juga dari posisi awal sejak orderanku pertama kali dia terima tadi. Aku tunggu 1 menit, masih belum bergerak juga. Aku edarkan pandangan ke sekitaran halte, sudah sepi. Sama sekali tidak ada orang di sana selain aku. Beberapa driver ojol yang mangkal di situ tadi sudah jalan semua. Sepertinya mereka juga dapat orderan sejak sebelum aku membuka aplikasi transportasi online beberapa menit yang lalu. Kembali kulihat posisi pengemudi ojol pesananku juga masih belum bergerak. Ada apa dengan pengemudi ini? Batinku. Biasanya setelah menerima orderan, para pengemudi ojol akan langsung mengirim pesan pada calon penumpangnya, menyapa dan meminta untuk menunggu. Tapi pengemudi ini tidak. Dari tadi dia cuma diam. Posisinya pun juga bergerak sama sekali terlihat di peta. Akhirnya aku yang inisiatif mengirim pesan. Mas, kok belum bergerak menuju ke sini? Bisa nggak ngantar saya? Kalau memang nggak bisa, saya batalkan ya. Demikian pesanku. Aku berusaha sopan. Sekian detik berlalu, pesanku dibaca. Terlihat dari 2 centangnya yang berubah warna biru. Aku tunggu balasan dari dia, tapi tidak kunjung ada balasan. Setelah 1 menit tidak ada balasan, aku berpikir untuk langsung saja memencet tombol batalkan pesanan. Tapi kemudian aku berpikir, banyak pengemudi ojol yang marah jika pesanan dibatalkan tanpa dikonfirmasi dulu. Karena tadi pesanku tidak dibalas, akhirnya kuputuskan akan menelpon dia untuk konfirmasi pembatalan pesanan. Aku pencet tombol bergambar gagang telepon. Lalu HP ku tempelkan ke telinga. Terdengar nada sambung. Tak beberapa lama telepon diangkat. Halo mas, gimana? Bisa nggak antar saya? Bisa. Terdengar jawaban pendek dari suara bernada berat. Kalau gitu ayo dong mas, saya sudah dari tadi nunggu nih. Lanjutku dengan nada masih berusaha tenang. Bisa. Enggak, kamu sabar dulu. Kembali suara berat itu membalas dengan intonasi aneh. Aku mulai tidak nyaman dibuatnya. Aku lirik jam tanganku 10 menit lagi menuju pukul 12 tengah malam. Masih tidak ada siapa-siapa di situ. Mobil pun tak banyak berlalu lalang. Satu-satu yang lewat itu pun ngebut karena jalanan sudah sepi. Memangnya mas sekarang posisi di mana? Aku lanjut bertanya. Tapi suasana hatiku sudah tidak menentu. Aku baru saja mengantarkan pesanan daging mentah. Jawabnya lagi. Ngantar daging mentah. Siapa mas? Yang memesan daging mentah tengah malam gini? Aku bergidik. Perempuan. Tadi dia berbaju merah, rambutnya panjang tergerai. Daging mentah itu untuk makan dia malam ini, katanya. Suara berat itu terdengar makin aneh, menakutkan. Perempuan berbaju merah, rambut panjang terurai, batinku. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Tenggorokanku seolah tersekat. Dengan sisa-sisa keberanian, aku lanjutkan bertanya. Jadi, sekarang posisi mas di mana nih? Lantai 9 Menara Saidah. Biar, aku tersentak, kaget.
bukan kepalang. Refleks HP-ku terlempar dari tangan. Kemudian terhempas keras di trotoar lalu tergeletak di pinggir aspal. Tepat jam 12 malam. Selesai. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Serem kan? Creepy kan? Oke, jangan lupa bagi kalian baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe ya. Jangan lupa share and comment serta aktifkan lonceng di atas agar kalian dapat notifikasi updatean terbaru dari channel ini. Oke? Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah mengklik subscribe dan komen. Mudah-mudahan kalian diberi rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dan semoga kalian dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang ada. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.